Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari. Di sini saya akan menganalisis wacana 2 tentang kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan. Menurut Simfoni PPA, web dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Tertanggal dari 1 Januari 2022 hingga saat ini, tercatat ada 375 kasus kekerasan perempuan di sekolah dan 31 kasus di lembaga pendidikan dengan jumlah korban ada 457 korban di sekolah dan 33 korban di lembaga pendidikan. Sedangkan pelaku kekerasan dilakukan oleh guru tercatat sebanyak 267 orang. Kekerasan ini terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Menurut Komnas Perempuan, sepanjang 2015 sampai 2020, nampak bahwa universitas menempati urutan pertama yaitu 27% dan pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua atau 19%. 15% terjadi di tingkat SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan seksual, yaitu 45 kasus yang terdiri dari pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi dalam bentuk dikeluarkan dari sekolah sebanyak 5 kasus. Sedangkan pelaku yang terkait menurut Komnas Perempuan adalah 15% dilakukan oleh kepala sekolah atau 8 kasus, 43% dilakukan oleh guru atau ustadz, 19% dilakukan oleh dosen, 11% oleh peserta didik lain, 4% oleh pelatih, dan 5% oleh pihak lain. Kejadian kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan sebenarnya sudah sangat miris untuk kita ketahui. Padahal, mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu hak kita sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Amanah Konstitusi UUD NRI tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 12 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Ini berarti semua peserta didik termasuk perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang layak serta mendapatkan perlindungan selama menjalani proses pendidikan. Dalam kasus di atas sudah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk penyimpangan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan bisa terjadi dikarenakan adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik, latar belakang sosial ekonomi, adanya relasi kuasa yang tak sebanding antara guru dan murid, di mana guru lebih dominan atas muridnya. Hal ini seperti terjadi di SMA Motoling Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, serta sistem pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan belum terbentuk. Banyak yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan bukanlah suatu pelanggaran HAM. Padahal kekerasan terhadap perempuan selain pidana juga bentuk pelanggaran HAM yang berbasis gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia.
Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum, tempat kerja, rumah tangga, bahkan di lembaga pendidikan, dan dapat dilakukan oleh siapapun, seperti suami, orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, ataupun pengajar. Pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan perempuan adalah negara dengan institusi atau lembaga di dalamnya, termasuk aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat, tokoh pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pendamping atau lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan atau Komnas Perempuan, lembaga perlindungan anak atau KPAI. Kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan merupakan suatu pelanggaran HAM terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 tentang HAM, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Seperti isi undang-undang di atas, tentunya orang tua sangat mempercayakan lembaga pendidikan sebagai tempat yang aman dan tempat yang tepat untuk anak-anaknya dalam mendapatkan ilmu. Untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan bisa dilakukan dengan cara membuat peraturan tentang kekerasan terhadap perempuan lebih rinci dan ketat, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Undang-Undang TPKS. Melakukan penyuluhan di seluruh lini dunia pendidikan tentang kekerasan seksual, bentuk dan dampaknya. Melakukan pemahaman bahwa melakukan tindak kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman dan dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 tentang HAM dan Undang-Undang RI 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kekerasan serta membuat suatu sistem aduan cepat seperti emergency number untuk berjaga-jaga jika ada yang akan melakukan kekerasan. Hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap kekerasan perempuan di lembaga pendidikan yaitu dengan mengadakan event untuk meningkatkan awareness terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, bekerja sama dengan pihak universitas serta elemen yang ada di lingkungan kampus untuk bahu-membahu menciptakan ruang aman bagi perempuan. Membuat penyuluhan edukasi terhadap korban, melakukan kampanye anti kekerasan seksual di seluruh lini kampus dengan masif dan melibatkan berbagai stakeholder, serta melakukan sanksi sosial terhadap pelaku secara tegas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.